Selamat pagi pemirsa, saat ini Anda menyaksikan laporan terbaru Idul Adha 1446 Hijriah bersama saya Nuraini dan rekan saya Hizkia Mustika Ida Situmeang. Menjelang Idul Adha, permintaan hewan kurban mengalami kelonjakan di berbagai daerah di kota Jambi. Dalam menghadapi lonjakan tersebut, para peternak lokal menyatakan kesiapan mereka mulai dari jumlah hewan maupun kondisi kesehatan ternak. Lantas, bagaimana kondisi di lapangan? Kami hadirkan para reporter kami yang sudah berada di kawasan ternak. Demikian liputan selengkapnya untuk Anda. Baik pemirsa dan juga rekan yang berada di studio, tak terasa 1 minggu lagi umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Suasana di pasar hewan kurban tampak ramai. Seperti yang Anda lihat pemirsa di belakang saya, tradisi kurban menjadi bagian penting pada saat Hari Raya Idul Adha yang mendorong masyarakat untuk membeli hewan kurban. Lalu bagaimana tentang kondisi penjualan hewan kurban di Lorong Sidodadi, Kelurahan Kenali Besar? Kamis 29 Mei 2025, saya Leni Ramadhani akan melaporkan secara langsung tentang bagaimana penjualan hewan kurban di pasar ini. Baik, untuk informasi lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Satiman sebagai penjual dari hewan kurban. Halo Pak De. Halo juga. Saya izin bertanya nih Pak De, menjelang Hari Raya Idul Adha seperti sekarang nih Pak De, adakah peningkatan jumlah persiapan sapi kurban yang Pak De siapkan? Insya Allah tahun ini ada peningkatan, tapi tidak banyak, tapi Alhamdulillah tahun 2025 ini dibandingkan tahun 2024 agak meningkat sedikit. Betul. Kira-kira lonjakan dari permintaan konsumen itu mulai kapan Pak De? Itu mulai ibaratnya H-20. Jadi sebelum Lebaran Haji, insya Allah kalau nanti tidak dapat itu tanggal 6. Jadi sebelum tanggal 6 itu 20 hari sebelumnya itu orang banyak yang cari hewan untuk ibadah kurban. Oh, kira-kira sapi seperti apa tuh Pak De yang banyak dicari pembeli untuk berkurban? Kalau mayoritas orang Jambi itu yang dicari itu sapi Bali. Oh, sapi Bali. Biar ibaratnya maaf ngomong, sapi lokal itu dagingnya lebih banyak dibanding sapi Bali. Iya. Tapi konsumen itu menyukai sapi Bali. Baik pemirsa, mungkin segitu informasi yang dapat saya laporkan. Selanjutnya kembali ke studio. Baik, terima kasih kepada rekan kami Leni. Selanjutnya laporan langsung dari rekan kami yang sudah berada di area kandang. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kami yang berada di studio. Saya Arindinda Fitriani melaporkan dari area kandang sapi. Untuk informasi lebih lanjut bisa kita lanjutkan ke pemilik kandang sapi di sini. Baik Pak De, pertanyaan pertama saya adalah kalau boleh tahu di sini ada beberapa banyak jenis sapinya ya Pak De? Alhamdulillah kalau di kandang aku itu cuma 3 jenis. Yang pertama kali jenis sapi semental, kebetulan yang dipakai Pak Presiden. Yang kedua itu sapi Bali yang dipakai masyarakat umumnya untuk hewan kurban di lingkungan kota Jambi. Yang ketiga jenisnya sapi itu blasteran, termasuknya sapi kucing, itu ibaratnya induknya sapi Bali tapi disuntik dengan bibit yang lain. Oh, jadi berarti disilang jenis. Ya Pak De? Iya disilang, itu jatuhnya 3 jenis deh. Baik Pak De, yang selanjutnya kalau boleh tahu, kan di sini ada banyak sapi kan Pak De? Betul. Pasti beratnya itu berbeda-beda. Nah, Betul. Ada yang berat berapa aja Pak De di sini? Alhamdulillah yang paling berat itu kebetulan dipakai untuk Pak Presiden, itu beratnya 770 kg. Tapi yang pada umumnya dicari masyarakat itu ibaratnya berat daging itu 80, 75 sampai ke sepikul. Itu yang untuk ibadah kurban untuk masyarakat. Oke Pak De. Baik, kembali ke studio. Ya, terima kasih Dinda. Kita beralih ke reporter kita selanjutnya yang sudah berada di lokasi pakan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang ada di studio. Saya Anissa Zara melaporkan dari sekitaran kandang sapi. Baik, sekarang saya sudah bersama Bapak Haji Satiman, selaku pemilik ternak di sini. Baik Bapak, saya ingin bertanya, jenis apa saja pakan yang diberikan kepada hewan ternak di sini Pak? Di sini jatuhnya jenisnya yang paling utama itu rumput-rumputan. Jadi rumput itu 2. Yang satu itu rumput
liar, maksudnya rumput liar itu cari di kebun-kebun di mana ada rumput. Yang kedua itu rumput odot, itu kebetulan saya khusus menanam untuk rumput odot, ya kan? Terus lagi dari tambahan itu lagi saya anukan dedak dengan ampas tahu dengan garam, itu untuk nyuplai vitamin supaya sapi itu tambah sehat dan lagi tambah gemuk. Oke, siap. Baik. Untuk pemberian makannya itu Pak berapa kali sehari nih Pak untuk hewan ternak di sini? Alhamdulillah hewan ternak saya itu ndak hari-hari biasa ataupun persiapan kurban sehari itu 3 kali. Pertama kali pagi sesudah kandang dibersihkan, itu langsung dikasih makan. Yang kedua itu setengah hari, itu pertama kali kasih pasang makan rumput-rumputan, habis itu barusan makan tambahan. Yang terakhir itu menjelang maghrib, itu sampai malam insya Allah harus dipulkan dari segi makan rumput-rumputan. Oh, oke, baik Pak. Kemudian jenis sapi apa yang sudah disiapkan untuk Idul Adha ini Pak untuk berkurban? Kalau jenisnya itu yang jelas sapi Bali dengan semetal dengan sapi blasteran tadi. Itu 3 jenis cuman di kandang 3 jenis. sapi saya. Iya. Oh, oke, baik. Baik, terima kasih Bapak. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Anissa. Selanjutnya kita beralih ke reporter selanjutnya yang berada di lokasi limbah hewan ternak. Baik, terima kasih rekan saya yang ada di studio. Saat ini saya Acara Madani bersama dengan Bapak Sutiman, pemilik dari peternakan hewan. Seperti yang kita lihat bahwa banyak sekali hewan ternak terkhususnya kambing dan juga sapi. Bagaimana Bapak memastikan area kebersihan kandang dan juga area permukiman warga, Pak? Alhamdulillah kalau di lingkungan kandang saya usaha sudah maksimal mungkin, dan lagi di lingkungan masyarakat alhamdulillah saya di sini kandang saya sini itu dari tahun 2003 alhamdulillah sampai sekarang tidak ada komplain dengan masyarakat. Mungkin ada langkah-langkah khusus yang Bapak lakukan sebagai pemilik dan juga pengelola dari kandang, terkhususnya untuk limbah hewan ternaknya, Bapak? Kalau di limbah hewan ternak, urin sapi itu dia sudah masuk got, langsung masuk pralon, itu langsung masuk di diligen. Sebaliknya di limbah tainya sapi itu atau kambing itu tetap saya atapi biar ibaratnya tidak kena hujan, tidak kena panas. Jadi disitulah supaya tidak bau itu tidak menjalar dan menyebar ke daerah lain. Untuk suara kebisingan nih Pak, seperti yang kita lihat bahwa hewan ternak Bapak ini kan cukup banyak, sapi dan juga kambing. Bagaimana Bapak, mungkin ada langkah khusus yang Bapak ambil untuk mengatasi suara kebisingan hewan ternak Pak, terkhususnya pada malam hari? Alhamdulillah kalau hewan ternak itu ada yang bisik, ada yang kalem istilahnya, ada yang cerewet, dan lagi ada yang diam. Antisipasi untuk mengatasi yang cerewet, pertama kali kita monitor dari segi pakan. Depan hewan itu masih ada pakannya enggak? Kedua kalinya saya ngamati di perut hewan yang saya piara ini kenyang atau enggak. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban dan penjelasannya. Semoga peternakan Bapak semakin maju ke depannya. Baik pemirsa, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kami yang sudah berada di lapangan. Pemirsa, kesiapan para peternak lokal menjelang Hari Idul Adha terlihat dari meningkatnya aktivitas di berbagai peternakan dan area pemeliharaan hewan. Pemeriksaan kesehatan ternak serta pemenuhan syarat kurban menjadi fokus utama guna memastikan masyarakat tetap beribadah dengan tenang dan sesuai ketentuan. Terima kasih telah menyaksikan berita utama spesial Idul Adha. Saya Nuraini dan saya Hizkia Mustika Ida Sutumeyang. Sampai jumpa dan selamat pagi.